Wa qillatul iltifat, tidak celengak-celenguk, tidak tengok kanan kiri. Jalan ada orang, assalamualaikum, jangan bersengut. Loh, kenapa kamu bersengut? Lain kelompok. Nah, ini tidak boleh. Kelompok kita itu sama, kelompok kita itu satu muslim. Atau saya mau ke masjid, kenapa? Mau ketemu sama teman-teman. Jangan. Jadikanlah ke masjid itu hanya niatan untuk sholat ataupun pengajian yang seperti sekarang. Ke masjid sama bawa kopi, boleh. Ke masjid sama bawa teh. Sudah sampai masjid ngobrol, coba ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis taklim yang penuh berkah. Allah memberikan kita izin, Allah memberikan kita kesehatan dan nikmat yang begitu banyaknya, yang banyak orang di antara kaum muslimin yang kenikmatan sehatnya diambil. Mereka sedang sakit, atau mungkin mereka sedang safar, maka kita yang ada di sini ada sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita gunakan kenikmatan itu dengan rangka kebaikan, yaitu beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Para jamaah, setelah kita menjelaskan tentang syarat-syarat sah salat, kemudian kita juga menjelaskan tentang adzan wal iqamah, maka hari ini kita akan membahas tentang fi adabil masyi ila shalah, adab berjalan ke masjid. Para jamaah, ayyuhal muslim, innaka bihajatin masatin ila ma'rifatil adabil masyru'ah allati tasbiqus shalah. Wahai kaum muslimin, bahwasanya kita ini amat butuh pengetahuan tentang adab yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sebelum sholat. Bayangkan para jamaah, sungguh sempurnanya agama Islam ini para jamaah, sampai mengajarkan bagaimana adab menuju ke dalam masjid. Ini meskipun ibu-ibu yang datang tidak 100% ada pengaruh dalam bab ini fi adabil masyi ila shalah, tapi ibu-ibu punya pengaruh besar untuk mengajarkan kepada anak-anaknya atau mengingatkan kepada sang suami. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, kenapa kita harus tahu tentang syariat ini? Kenapa kita melakukan adab sebelum sholat, isti'dadan laha, untuk menyiapkan diri terhadap sholat jamaah? Berarti begitu besarnya sholat jamaah ini para jamaah, begitu agungnya sholat jamaah ini, sampai ditulis oleh para ulama tentang adab berjalan menuju ke masjid. Lianna shalah ibadatun azimatun, karena salat itu adalah satu ibadah yang agung, ibadah yang besar, yang bagi ayasbiqaha isti'dan wa tahayyu munasib. Maka seharusnya satu hal yang besar itu persiapannya juga besar.
Satu yang besar juga persiapannya harus betul, harus baik, harus sempurna, dan harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, liyadkhulal muslim fi hadhil ibadah ala ahsanil hayat, supaya seorang muslim ketika masuk terhadap ibadah ini dia dalam kondisi terbaik, dia dalam kondisi yang paling baik, karena dia akan menghadap Allah Jalla Jalaluh. Mungkin antum melihat pakaian-pakaian mereka biasa-biasa, ke masjid ya ala kadarnya, ke masjid mungkin belum gosok gigi mulutnya bau, ke masjid tidak pernah pakai minyak wangi. Tapi kalau kumpul orang pernikahan minyak wangi sabadan. Tapi kenapa ketika ke masjid minyak wanginya dilupakan? Ini untuk khusus laki-laki ya, ibu-ibu ya. Tapi nanti ada sedikit untuk fi adabil masyi ila shalah, untuk fikih wanitanya ada nanti. Meskipun di dalam buku ini tidak ada, nanti saya akan tambahkan. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza masyaita ilal masjid litu'addi shalah ma'al jama'atil muslimin, maka antum sholat ke masjid untuk melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Berarti antum akan sholat bersama saudara-saudara antum. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang antum makan bawang. Ini yang suka sate siapa ini Pak? Semua suka sate ya. Nah, kalau mau makan sate nanti habis sisa atau nanti habis kajian, jangan sebelum kajian ya. Biasanya sate itu ada bawangnya. Tapi kalau misalnya bawang goreng masih tidak apa-apa, karena baunya sudah agak hilang. Tapi kalau bawang mentah jangan Pak, karena akan membuat mudarat saudara kita. Apalagi sendawa gelegean bawang mau muntah. Ini antum ingin sholat bersama kaum muslimin, dan juga antum disaksikan oleh para malaikat, sehingga antum diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan kondisi terbaik antum mendatangi sholat ini para jamaah. Falyakun dzalika bisakinatin wa waqar. Antum yang pertama kali adalah mendatangi masjid dengan tenang, wibawa, tenang, dengan pakaian terbaik ya. Tidak harus baru Pak, tapi pakaian terbaik. Datang ke masjid dengan perlahan-lahan, wibawa, tidak terburu-buru. Berarti memang antum menyiapkan waktu untuk ke masjid. Tapi kalau sudah terburu-buru, itu biasanya apa? Tidak mempersiapkan diri untuk ke masjid. Bismillah. Kemudian wasakinah hiya tuma'ninah. Sakinah itu tuma'ninah, tenang. Wa ta'anni fil masyi, tidak terburu-buru, tidak kesusu. Jalan tuh nyantai. Apa sih yang mau dikejar? Masjid. Kecuali dia telat, pasti tidak nyantai. Kecuali dia telat, pasti terburu-buru. Berarti dia tidak menyiapkan dalam kondisi yang terbaik. Wal waqar ar-razana, keseimbangan, wal hilm, santun. Ketemu orang senyum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu orang di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus Pak. Kalau perempuan ini juga boleh antum salam, tapi antum menundukkan pandangan. Ghaddul basar, menundukkan pandangan, jangan celingak-celingu. Mau ke masjid celingak-celingu, ngelihat wah dapat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa hifdzus saut, pelan. Ini yang masih punya sepeda motor, knalpotnya Pak Ganti. Saya ngomong Pak Ganti, mungkin Pak Ganti dokternya Pak. Jadi knalpot yang dipakai untuk ke masjid, tolong jangan knalpot yang
beber itu apa? Apa namanya Pak ini? Blong gitu. Jangan. Akhirnya semua orang yang ada di masjid itu terganggu. Para jamaah, kita pernah punya masjid. Di sampingnya masjid itu jalan. Setiap ada orang sholat, orang naik sepeda motor. Ada orang sholat, jadi dipakai jalan kampung. Saya tanya sama masjid, ini punya masjid ini tak? Jalan itu? Iya. Kalau bisa, jalan itu ditutup. Supaya tidak ganggu orang sholat. Akhirnya jalan yang ada di pinggirnya masjid. Jadi jalan, kalau di pinggir sana mungkin tidak masalah Pak. Karena tidak ganggu imam. Ini jalan red belakangnya imam. Ditutup sama masjid, selesai. Karena kita harus tahu diri Pak. Apa tahu dirinya kita? Ada orang ibadah jangan sampai terganggu. Wa qillatul iltifat, tidak celengak-celenguk, tidak tengok kanan kiri. Jalan ada orang, assalamualaikum, jangan besengut. Loh, kenapa kamu besengut? Lain kelompok. Nah, ini tidak boleh. Kelompok kita itu sama, kelompok kita itu satu, muslim kelompok kita. Dan salah satu haknya seorang muslim adalah saling salam. Jangan bersengut, ketawa, senyum. Ya. Waqad warada fi sahihain. Telah diriwayatkan dalam kitab dua sahih, ani Nabi SAW qala idza uqimatis shalah. Apabila salat itu sudah dikumandangkan, maksudnya adalah iqamah. Wa fi lafadz idza sami'tumul iqamah, apabila antum mendengarkan iqamah, famshu wa alaikumus sakinah. Tetap jalan dengan tenang dan wibawa, tidak terburu-buru. Terus kemudian apa kata Rasulullah? Fama adraktum fasallu. Apabila kamu mendapatkan maka sholatlah, maksudnya lanjutkan sholatnya. Wa ma fatakum faatimmu. Kalau ada yang kurang karena antum telat, maka sempurnakan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting buat kita karena banyak orang yang telat sholatnya, akhirnya apa? Terburu-buru. Naik sepeda motor, ngebut, mengganggu orang yang lain. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa susahnya sih kita menyediakan waktu 5 kali sholat di dalam masjid? Ada yang susah enggak? Kalau ada yang susah, ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat Pak, kita di dunia ini diciptakan untuk ibadah. Dan salah satu ibadah yang paling besar adalah ibadah sholat. Oleh karenanya para jamaah, tolong Pak, jangan di pintu Pak. Orang tua dulu ngomong tidak boleh di pintu Pak. Loh betul kan? Kenapa orang tua ngomong tidak boleh di pintu? Karena banyak orang keluar masuk. Ya, sini Pak, dekat Pak. Pak Sukir sini dekat Pak. Apa? Oh ada urusan. Oh ya. Mungkin yang tidak ada urusan dekat sini Pak. Ya, malaikat Jibril itu ketika bertanya kepada Rasulullah itu mendekat Pak, bukan menjauh. Antum kalau kajian-kajian di Masjidil Haram telat antum kalau jauh-jauh. Semuanya dekat sama ulama. Subhanallah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waru ya Imam Muslim qal, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, in ahadukum idza kana ya'madu ila shalah fa huwa fi shalah. Ingat para jamaah, ketika antum berniat untuk menuju salat, maka antum sudah berada di dalam salat itu. Maka banyakilah doa para jamaah. Keluar rumah, ya mungkin wudu dulu ya, wudu terus doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jalan. Doa keluar rumah. Bismillahit tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah, atau dengan doa yang lain. Sambil berjalan menuju masjid juga doa, sampai masuk masjid doa. Terus kemudian sholat itu juga doa, sehabis sholat juga doa. Subhanallah.
masih ada yang merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang merasa jauh dari Allah, berarti dia tidak pernah sholat. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, yang namanya azan, yang namanya iqamat 24 jam itu tidak berhenti Pak untuk hitungan dunia. Jam sekian subuh muncar, berapa menit lagi Jember, berapa menit lagi Lumajang, berapa menit lagi Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, terus tidak berhenti loh adzan. Sampai detik ini adzan subuh tidak berhenti Pak. Tidak tahu di negara mana adzan subuh itu sekarang. Jam berapa sekarang? Jam setengah 7. Nanti jam 8 wilayah adzannya di Arab Saudi, jam 8 atau jam 9. Terus adzan ini namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak akan kosong dengan yang namanya zikir para jemaah. Wal yakun khurujuk, jadikanlah keluar antum dari rumah-rumah antum ayyuhal muslim ilal masjid mukabbiran litadrikal takbiratul ihram. Maka antum ketika keluar dari rumah usahakan untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Karena ketika antum mendapatkan takbiratul ihramnya imam, antum akan dijauhkan dari sifat nifaq. Munafik ada berapa Pak? Ada 3. Apabila berbicara berdusta, dikasih amanat khianat, dan yang lainnya para jemaah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum akan terlepas dari sifat munafik. Kecer itu Pak. Jangan sampai saya menjadi orang munafik. Itu telat dari takbiratul ihramnya imam. Lah kalau ndak sholat jamaah gimana? Di masjid. Ya sudah sholat di rumah, alhamdulillah. Lah kalau ndak sholat, bukan munafik lagi ya. Wa tahdurus shalah ma'al jamaah min awwaliha, tahdir sholat dari awal. Jangan telat terus. Di Masjid At-Taubah telat, apalagi di Masjidil Haram Pak. Jumatan jam 12, jam 9 antum sudah masuk Pak. Jam 9 pagi itu Pak. Tidak bisa para jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Wa qarib baina khutaka fi mashyika ila shalah, dan salah satu adabnya juga jalan ke masjid itu dengan langkah yang pendek-pendek, bukan langkah yang panjang-panjang gitu Pak. Langkahnya pendek-pendek. Kenapa para jemaah? Litaktsura hasanatuk, supaya kebaikan antum itu jalan. Karena ukurannya kebaikan itu dengan banyaknya melangkah ke masjid. Ya kalau sepeda motor sama mobil ya tetap ada hitungannya lah langkahnya. Tapi kan semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menghitung. Dan kemudian yang kedua, tetap yang terbaik adalah menggunakan kaki dalam berjalan. Bismillah. Fa fi sahihain, dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju illa as-salat idza tawadda ahadukum fahsinal wudu. Apabila kalian wudu, maka baguskanlah wudu kalian. Thumma kharaja ilal masjid la yakhruju illa as-salat. Kemudian dia keluar ke masjid, maka tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali dengan niatan salat. Ada faedah dalam hadis ini Pak jemaah. Faedahnya adalah kalau antum sholat di masjid, maka wudhunya di rumah. Faham para jemaah? Faedahnya apa ini? Idza tawadda'a ahadukum fa ahsanal wudu. Apabila kalian wudu, wudulah dengan yang baik. Tsumma kharaja ilal masjid, kemudian keluar ke masjid. Berarti di mana wudunya? Di rumah. Berarti ada fadilah, ada keutamaan.
Kecuali antum di jalan kentut, kencing, ya tetap harus wudhu ke rumah. Tapi kalau memang antum mau balik ke rumah, boleh. Para sahabat itu kalau sholat para jamaah sakit perut, pulang ke rumah, kan di zaman Nabi tidak ada tempat wudhu Pak, di Masjid Nabawi. Pulang ke rumah, buang air sak wudhunya, datang lagi ke masjid, belum rukuk Pak. Kalau kita mungkin sudah habis. Itulah perbedaan kita sama sahabat. Kemudian la yakhtu khutwatan, kemudian thumma kharaja ilal masjid la yakhruju illa shalah. Antum keluar ke masjid itu jangan sampai punya niatan lain. Ah, saya mau ke masjid. Loh kenapa? Ada yang hutang sama saya mau nagih hutang. Atau saya mau ke masjid. Kenapa? Mau ketemu sama teman-teman. Jangan. Jadikanlah ke masjid itu hanya niatan untuk sholat ataupun pengajian yang seperti sekarang. La yakhtu khutwatan, tidak ada langkah kaki illa rufiyat lahu biha darajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat antum. Subhanallah. Wa huttat anhu biha khati'ah, dan Allah setiap langkah jadi langkah yang satu mengangkat derajat, langkah yang satu menghilangkan dosa. Kalau tidak ke masjid, dapat tidak ini? Tidak. Tapi beda sama ibu-ibu, karena memang syariatnya ibu-ibu itu di rumah, tidak bisa disamakan dengan kaum laki-laki. Fa idza wasalta babal masjid, apabila antum masuk ke dalam masjid, nyampe di pintu masjid, faqaddim rijlakal yumna 'inda ad-dukhul, dahulukan kaki antum yang kanan untuk masuk masjid. Kalau mungkin keliru, baleni Pak supaya hafal. Tidak apa-apa. Wakul, dan katakan bismillah, subhanallah, dengan nama Allah. A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, yang maha besar. Wa biwajhihil karim, dengan wajahmu ya Allah yang mulia. Wa sultanil qadim, kekuasaan yang abadi. Minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Jadi kekuasaan Allah ini abadi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat kepada nabimu yaitu Muhammad. Allahumma firli dhunubi, ya Allah ampunilah segala macam dosa-dosaku. Waftahli abwaba rahmatik, dan bukakanlah pintu rahmatmu. Kenapa kita berdoa waftahli abwaba rahmatik? Karena masjid ini tempat turunnya rahmat Allah. Kalau antum ingin mencari rahmatnya Allah, datang ke masjid. Terus bagaimana kalau ada orang yang tidak pernah ke masjid? Subhanallah, subhanallah. Wa idza aradta al-khuruj, apabila antum ingin keluar dari masjid, faqaddim rijalakal yusra, maka utamakan yang kiri. Untuk melangkah keluar masjid, utamakan yang kiri. Kemudian para jamaah dimuliakan, wa qul ad-du'a alladzi qultahu inda ad-dukhul, maka katakanlah doa yang kalian katakan ketika saat masuk. Wa taqulul badal, dan gantilah doanya dengan doa waftahli abwaba rahmatik, dengan doa waftahli abwaba fadlik, dengan doa. Kenapa para jamaah ketika masuk kita diperintahkan untuk meminta rahmat Allah? Karena masjid ini adalah tempat turunnya rahmat Allah. Kenapa kita keluar waftahli abwaba fadlik? Ketika kita keluar, ya Allah bukakanlah karuniamu. Karena di luar masjid tempat rezeki, untuk nyari rezeki Pak. Makanya dalam doa ini faedahnya juga masjid tidak boleh digunakan untuk dagang. Ustadz, kalau beli online ya tetap tidak boleh, berarti antum dagang. Ustadz, kalau tukar uang Ustadz di masjid, tetap jangan mikiri uang di masjid. Ini loh dalilnya. Ketika antum masuk minta rahmat Allah, ketika antum keluar antum minta karunia Allah. Kenapa? Karena di luar masjid tempat rezeki Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ada seorang sahabat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ketika keluar masjid, ya Allah, aku sudah memenuhi ibadahmu. Ketika aku keluar, penuhi rezekiku ya Allah. Jangan lupa Pak, terus doa, waghnini minal faqr. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan. Terus. Supaya apa para jamaah? Supaya antum ke masjid tenang, gak mikiri kerja. Tapi jangan ketika Allah kasih duit, kasih fulus, terus antum malah ninggalkan masjid, gak bisa nutup toko. Ini gimana nih? Ketika waktu sholat, adzan, tokonya ndak ditutup. Loh Ustaz, yang jaga pegawai perempuan ndak sholat ke masjid, haid Ustaz, ya tetap tidak boleh. Yang namanya perdagangan ketika waktu sholat tetap tidak boleh, walau hatta perempuan yang jaga. Lah kan antum dibuka sudah rezekinya antum sama Allah, antum sudah doa, sujudnya doa apa segala macam, tokonya kok masih buka. Ketika sholat tutupan, eman Ustaz, rezeki lagi masuk. Subhanallah, kadang-kadang Allah itu nguji hambanya dari kekayaannya para jamaah. Tutupan misalnya, oh ini mau sholat duhur kurang setengah jam, misalnya Pak Kandi sebagai bengkel, ya ditahan. Kalau mau nanti sehabis sholat duhur saya kerjakan, taruhin sini dulu. Pak saya ke susu, saya lebih ke susu mau sholat. Kalau enggak ajaan ke masjid Pak. Tapi kalau perempuan suruh nunggu di rumahnya Pak Kandi, jangan digonceng Pak. Kalau laki goncengan, ayo kita ke masjid dulu gitu ya. Ini contoh para jamaah. Contoh, ada tamu di rumah, ayo kita sholat ke masjid. Gitu Pak. Ya. Wadzalika li'anna al-masjid mahallur rahmah. Karena masjid itu tempat rahmat. Wa kharijal masjid mahallur rizq. Dan di luar masjid itu adalah tempatnya untuk mengais rezeki. Wa huwa fadlu minallah. Dan ini adalah karunia Allah. Masa para jamaah antum sholat di masjid terus keluar tidak dikasih rezeki sama Allah, kecuali antum tidak berusaha. Sudah saya mau di masjid saja sudah, yang penting nanti rezekinya Allah turun-turun sendiri. Ini tawakal cap apa nih Pak? Tawakal yang benar itu adalah ikatlah untamu lalu bertawakallah kepada Allah. Antum kerja lalu bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza dakhalta masjid, apabila antum masuk masjid, fala tajlis hatta tusalli rak'atain tahiyatul masjid. Ketika antum masuk masjid, janganlah kalian duduk kecuali salat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum. Ada yang mengatakan wajib, karena memang salat tahiyatul masjid ini diperintah oleh Rasulullah ketika ada orang duduk berdiri, lakukan 2 rakaat. Ada yang mengatakan ini sunnah muakkadah. Tapi wallahu a'lam, saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Di qauli sallallahu idza dakhala ahadukumul masjid, Rasulullah SAW mengatakan apabila salah satu dari kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jangan kalian duduk kecuali sholat 2 rakaat. Thumma tajlis tantadirus shalah. Kemudian antum duduk, maka antum menunggu sholat. Wal takun hala julusika fil masjid lintidaris shalah mustaghilan bidzikrillah wa tilawatil Quran. Nah, ketika antum duduk di dalam masjid menunggu sholat, jangan antum sibuk sama HP. Ketika antum duduk di dalam masjid, antum jangan sibuk ngobrol. Ketika antum duduk di dalam masjid menunggu sholat, sibuklah dengan zikir kepada Allah. Bisa doa. Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Atau mungkin antum ngaji. Dan suaranya jangan terlalu keras atau menggelegar. Intinya bolehlah bersuara tapi tidak mengganggu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tajannabil abath, maka antum jauhi hal-hal yang melalaikan. Jauhi. Katashbikil asabi wa ghairi, misalnya salah satunya adalah
menganyam atau menjalin tangan ketika waktu mau sholat. Ya, faqad warada an-nahi anu fi haqqi muntadiris salat, maka ini telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fil masjid, apabila di antara kalian ada di dalam masjid, fala yushabbikanna fa inna tasbika minasyaitan, janganlah kalian menjalin tangan kalian karena itu dari perbuatan syaitan. Tapi hadis ini dhaif. Ada hadis yang sahih dari jalur yang lain dengan perkataan idza tawadda ahadukum fi baiti, apabila salah satu di antara kalian wudhu di dalam rumahnya, thumma atal masjid, kemudian datang ke masjid, ka'anna fi salatin hatta yarji, ya, dan salat sampai dia pulang, fala yaf'al hakadha, janganlah melakukan wasyabbaka baina asabi'ahu, janganlah melakukan menjalin seperti ini kalau mau sholat, sedang menunggu sholat, jangan melalaikan. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, dan juga antum para ibu-ibu, kalau sudah waktu adzan jangan telepon suaminya. Mungkin suaminya lagi sholat, WA saja. Dan ketika masuk masjid, HP, nada dering atau apa yang lainnya dimatikan. Masuk masjid bebas. Kalau antum mau tenang jangan bawa HP, selesai. Sudah antum tinggal pilih dah, Pak. Kehidupan HP ini, jawal ini, HP ini, Allah dahsyat. Antum bisa berselancar ke dunia manapun lewat HP itu para jemaah. Ya, antum tutup selancarnya yang terlalu banyak itu para jemaah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amma man kana fil masjid li ghairi intidaris salah, kalau antum di dalam masjid sedang menunggu sesuatu misalnya, dan itu bukan menunggu salat, fala yumna min tasbikil asabi, maka menjalin jari jemari tidak dilarang. Nah, ini kayak sekarang ini antum nunggu salat enggak? Enggak kan? Maka antum boleh seperti ini. Ya. Wa qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabbaqa asabahu. Telah ditetapkan dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad terkadang menjalin jari jemarinya di dalam masjid ba'da ma sallama minas shalah, setelah salam dari salat. Ya, setelah salam dari salat. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, yang selanjutnya di dalam adab untuk menuju masjid, wa fi halin tidarika shalah fil masjid, di dalam kondisi antum menunggu salat dalam masjid, la takhud fi ahadits dunya, jangan ngomongkan dunia. Tadi malam Barcelona Real Madrid sopo sing menang? Apalagi Pak yang biasa diomongkan Pak? Apa? Ijazah palsu. Tidak usah dibahas para jamaah, tidak penting sama kita. Nambah keimanan antum dah. Sudah, kan sudah ada yang ngurus kan? Karno wis. Antum pengajian aja sudah para jamaah. Salah satu ada cerita dari Ustadz Firanda. Ada orang yang memang, anak agak lupa ceritanya, tapi wallahualam mudah-mudahan ini bener cerita dari Ustadz Firanda itu, minta dimasuki jin orang, kan biasa gitu ya, akhirnya dimasuki, wah ngeruqyah sendiri ndak bisa Pak. Maksudnya jinnya itu ndak keluar-keluar. Subhanallah, jinnya itu kalau keluar pengajian Pak. Ini jadi kalau ndak pengajian berarti ndak keluar-keluar jinnya. Makanya antum harus pengajian terus para jamaah ya. Biar jinnya keluar. Ini salah satu ceritanya sama Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan ngomongkan dunia sudah di masjid tuh, ngomongkan akhirat sudah. Ya, ada salah satu juga pesan dari Ustadz Khalid. Subhanallah, antum kalau masjid ngelewati kota amal, jangan cuma dilewati Pak. Lah iya kan, kalau antum di masjid ada kota amal, jangan cuma dilewati, masukkan. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang membangun masjid seperti apa?
membangun rumahnya burung, ya berarti kan kecil, sedikit kan. Antum memakmurkan masjid dengan cara seperti itu, maka Allah akan bangunkan antum rumah di surga. Antum tidak punya uang 100.000, 50 boleh. Tidak punya uang 50, ya 10.000 boleh, 5.000 boleh. Antum kalau ingin berbuat kebaikan Pak, ditolong sama Allah. Sudah percaya yang saya omongkan? Antum kalau ingin berbuat baik, ditolong. Ya Allah, saya ingin masukkan kotak amal di masjid, tapi saya belum punya uang. Tolong ya Allah. Langsung datang Pak rezeki itu, Pak. Ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Li'anna ruya fi hadis, tapi ada hadis la aslalah, tidak ada asalnya ini. Anna dzalika yaqulul hasanat. Kalau antum bicara dunia di masjid, maka itu makan kebaikan antum kama ta'kulun naril hatab, sama seperti api makan kayu bakar. Jadinya apa Pak? Habis. Tapi ini la aslalah, tidak ada asalnya perkataan ini. Waqad warada bil haditsil akhar, dalam hadis yang lain para jamaah, annal abda fis shalah ma dama yantadir as-shalah, seseorang yang berada di dalam salat, maksudnya menunggu salat, wal malaikatu tastaghfir lahu, malaikat mintakan ampun antum. Allahumma fir lahu, Allahumma fir lahu. Ini malaikat ini makhluk yang tidak punya dosa Pak, tidak pernah berbuat maksiat Pak, makhluk ini malaikat ini para jamaah. Doakan antum terus itu Pak, kalau antum sedang menunggu sholat para jamaah. Fala tufarrid, jangan sia-siakan waktu ini ayyuhal muslim fi hadha thawab, di dalam mencari pahala ini. Wa tadayyu bil abath, antum tinggalkan pahala itu cuma karena melalaikan, subhanallah, wal istighali bil qila wa qal, dan antum sibuk dengan katanya. Jadi ke masjid cuma ngobrol Pak. Tapi ada para jamaah, nah ini kan Masjid At-Taubah kan banyak orang lewat ini ya. Ke masjid sama bawa kopi boleh, ke masjid sama bawa teh. Sudah sampai masjid ngobrol, coba ngaji. Jadi antum bawa kopi itu ke masjid, antum bawa teh ke masjid sama gelas itu kecil, ada orang ngaji langsung dikasih, kasih. Bukan untuk ngobrol Pak. Ya, tidak layak masjid itu dijadikan tempat ngedabrus. Wa idza uqimatis shalah, apabila salat dikumandangkan, faqum ilayya inda qaulil muadzin, maka berdirilah ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah, baru antum berdiri. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'al dzalik, karena Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Wa in kunta inda bada'il iqamah, ketika antum berdiri di awal iqamah, Allahu akbar, fala ba'sa bidzalik, tidak apa-apa. Hadza idza kana al-ma'mum yara imam, tapi dengan syarat kalau makmum melihat imam. Nah, ini praktek untuk di masjid ini para jamaah ya. Muadzin di sini siapa? Angkat tangan coba. Satu, kamu ya muadzin. Nah, terus siapa lagi? Pak Yono juga muadzin Pak. Wah, kalau Pak Yono segala macam ini. Ya muadzin, yang imami, masya Allah. Ayo, pahalanya antum diambil Pak Yono semuanya nih. Ayo, nah antum kalau memakmurkan masjid, ya masya Allah nih. Ya, ingat para jamaah, ini untuk muadzin ya. Kalau ndak ada imam, dikomati ndak? Yo, yang jujur. Kalau ndak ada imam, masih dikomati ndak? Hah? Ndak, yang jujur. Maksudnya bukan jujur apa ya? Yang terjadi wis. Ayo, kalau ndak ada imam dikomati ndak? Kalau ndak ada imam, antum komati ndak? Ndak, maksud saya kepingin yang terjadi di sini gitu loh.
Kalau ndak ada imam, ndak boleh dikomati para jamaah. Kenapa? Ketika antum komat terus ndak ada imam, sopo sing jadi imam terus? Ndak boleh, ditunggu. Kalau memang ada cadangan atau orang yang siap untuk jadi imam, antum ikomati. Karena apa? Ikomat itu haknya imam. Paham para jamaah ya? Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau antum ngelihat imam dan yang qomat mengatakan Allahu Akbar, antum berdiri yo. Lah ini belum ada imam, antum berdiri. Salah satu nasihat dari Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan pernah tanya sama Syekh bin Baz, kalau saya datang ke tempat sholat, mau sholat tapi waktunya sebentar lagi iqomah, apa yang harus saya lakukan? Ayo apa? Antum datang kurang 1 menit iqomah, apa yang antum lakukan ketika saat itu? Kurang 1 menit Pak, sholat sudah pasti tidak mungkin misalnya, karena imam sudah hadir. Antum lihat apa? Diperintahkan oleh Syekh bin Baz untuk duduk. Karena apa para jamaah? Syariat berdiri itu kalau ngelihat imam berdiri. Kalau antum enggak, ketika kurang 1 menit apa yang antum lakukan? Berdiri. Iya kan? Harusnya kurang 1 menit itu antum duduk. Karena apa? Syariat untuk yang ngajak berdiri itu adalah imam. Kalau ndak ada imam, cari cadangannya. Ndak ada cadangan, cari di antara antum yang paling banyak hafalan Quran. Minimal yang bagus tajwidnya, Al-Fatihahnya jangan salah-salah. Ya kalau salah-salah Al-Fatihah minta maaf Pak Yono, jangan Pak Yono. Ini Al-Fatihah rukun sholat. Kesalahan Al-Fatihah tidak bisa ditolerir untuk imam. Harus memang betul-betul. Nah, makanya masjid ini belajar ngaji sudah ya, tahsin ya, insyaallah ya. Sudah juz berapa Pak Kanti tahsinnya? Hah? Kan ada tahsin di sini kan? Saya ngelihat, iya kan ada tahsin. Berapa orang yang tahsin? 10, datang terus ya. Siap jadi imam 10 orang itu loh ya. Loh ya kalau enggak siap gimana terus? Loh, Masjid At-Taubah ini datangkan ustadz untuk ngajar tahsin, mencetak antum untuk menjadi imam. Siap itu Pak Yono, siap ya. Nanti dicatat namanya untuk jadi imam tuh. Oh iya, sudah harus bergerak. Ya. Lain kalau misalnya Masjid At-Taubah mampu untuk datangkan imam, itu lain cerita Pak. Yang tahsin jadi cadangan saja gitu. Nanti ustadznya siapa? Nah, untuk pemilihan imam tolong dari 10 orang itu Pak Yono, supaya masjid apa At-Taubah ini berjalan, dipilih saja dari 10 orang yang layak untuk menjadi imam. Iya, dan orang itu harus mau, jangan wegah-wegahan. Lah, para sahabat itu minta sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah jadikan saya imam. Beda Pak sama minta jadi pemimpin. Yang tidak boleh itu minta jadi pemimpin. Kalau minta jadi imam sangat dianjurkan, karena pahalanya makmum itu, pahalanya antum itu banyaknya makmum. Jangan malu-malu jadi imam itu, tapi ya tetap harus bagus. Jangan bacaannya masih kurang bagus terus jadi imam, jangan, ditahan dulu lah ya. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in kana la yara, gimana kalau misalnya muadzin ndak ngelihat imam halal iqamah, ketika iqamat, fal afdal alla yakuma hatta yarah, maka makmum tidak boleh berdiri kecuali dia melihat imam yang datang. Nah, ini penting imam-imam ini para jamaah. Imam tidak boleh telat. Kalau memang ada yang telat terus dijadikan imam, jangan sudah. Yang telat-telat itu jangan dijadikan imam para jamaah. Nyakiti hati. Dijadwal tapi tidak pernah datang. Para jamaah, ini anak kasih tahu antum. Ada cerita di Arab Saudi. Ada orang bangun masjid.
di sebelah rumahnya orang. Ini Saudi Pak Yono ceritanya. Setelah bangun masjid, dipakai masjid itu berapa puluh tahun gitu Pak. 40 tahun kalau tidak salah. Akhirnya masjid itu mau dirobohkan, mau dibesarkan Pak. Mau dibesarkan masjid itu. Akhirnya ketika ingin membesarkan masjid, dia kan harus menghubungi IMB itu kan, apa? Izin apa? Bangunan. Setelah dilihat IMB-nya salah. Dia sudah bangun masjid di situ 40 tahunan kalau tidak salah. Ternyata ngelihat IMB-nya, dia bangun masjid di tanahnya orang. Kaget dia, ya Allah. Datang dia ke rumah tetangganya, Pak, ya Allah, minta maaf. Berarti berpuluh-puluh tahun ini saya bangun masjid di rumahnya, di tanahnya orang. Dan subhanallah, sama samping masjid yang punya tanah itu, kami sudah tahu Anda ini salah. Tapi karena Anda bangun masjid, kami berhati-hati. Karena hubungannya ini sama Allah, kami tidak berani. Subhanallah. Kalau sekarang Mbak, ada tanah diwakafkan tanpa tertulis, ya kan? Ada tanah diwakafkan tidak tertulis lewat lisan, dipakai berpuluh-puluh tahun. Subhanallah, yang mewakafkan meninggal, belum sempat dijadikan yayasan misalnya atau perkumpulan. Kata anaknya, masjid ditutup, ini jadi waris. Astagfirullahaladzim. Katanya anak, terus ahli masjid loh, enggak, bapakmu mewakafkan. Oh, enggak ada wasiat dari bapak. Tidak ada wasiat bapak untuk menjadikan masjid ini sebagai tanah wakaf atau tanah masjid. Jadi mulai dari sekarang masjidnya ditutup, mau saya jual untuk dibagi waris. La haula wala quwata illa billah. Ini para jamaah, antum harus berhati-hati. Antum ketika mewasiatkan masjid harus tertulis. Kalau bisa sudah berbadan hukum supaya masjidnya aman untuk dipakai sholat Pak. Gitu para jamaah ya. Tapi ketika antum sudah diamanati masjid ini, ayo sama-sama kita jalani amanat ini. Ingat Pak, ketika antum bermuamalah di masjid, antum sedang bermuamalah kepada Allah SWT. Antum bermuamalah sama Allah loh ini. Ini rumahnya siapa para jamaah? Rumahnya Allah. Kalau ini masjid adzan, antum tidak datang, oh ini amanat ini sama Allah nih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang tadi saya ceritakan, tanahnya itu salah Pak, 40 tahun salah, sama kami biarkan. Kenapa? Karena kami sedang berurusan dengan Allah. Tidak berani Pak, tidak berani mengusir masjid. Subhanallah. Sudah, kamu maunya apa sekarang? Saya ingin bongkar masjid, mau saya tambahi masjid. Saya tambahi berapa miliar itu untuk bangun masjid itu. Subhanallah. Gitu Pak. Antum kalau sama masjid loman, apa istilahnya loman? Jor-joran gitu ya. Sama masjid, Allah akan jor-joran sama antum rezekinya antum para jamaah. Subhanallah. Anak ini berpikir Pak. Saya sampai ditanya para jamaah, antum ini kok hidupnya enak Ustaz? Bolak-balik umroh enak Ustaz. Saya bilang Pak, ada satu mungkin amalan saya yang besar. Saya tidak pernah nolak untuk jadi takmir masjid. Saya di Banyuwangi 3 masjid saya pegang Pak. Saya tidak pernah nolak. Kenapa para jamaah? Saya sedang berurusan sama Allah. Tidak pernah nolak saya para jamaah. Antum juga harusnya seperti itu. Ketika antum diminta untuk jadi takmir masjid, untuk ngurusi masjid, jangan ditolak para jamaah.
antum sedang berurusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini tempat rahmat dan tempat suci para jamaah, yang tidak boleh ada apapun kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak di antara kaum muslimin, saya telepon, Pak, jadi takmir masjid. Aduh, jangan dah. Jangan sudah. Nanti saya di balik layar saja. Tapi nggak pernah masjid terus, Pak. Ini di balik layar apa tabir, Pak? Di balik layar gak popo, tapi tetap ke masjid. Saya sampai mikir, kenapa kok ada orang yang gak mau jadi takmir masjid? Tuh, masjid itu banyak masalah, Ustaz, pasti minta duit terus. Lah ya itu pahalanya di situ, cari orang di situ. Yang dunia memang untuk kayak gitu para jemaah. Kalau antum sudah mau ya jadi takmir masjid, terus jadi takmir masjid tetap harus apa? Ngeramaikan masjid ini. Jumatan jangan telat, Pak. Adzan jangan telat, tahsin, pengajian, dateng kok para jamaah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan, salah satunya kesehatan yang dapat melangkahkan kaki antum ke dalam masjid ini para jamaah. Ayuhal muslim, ihris an takuna fi shaffil awwal. Semangat antum untuk shaf pertama. Nah kan enak antum kalau di sholat di masjid atau bani selalu shaf pertama, betul enggak? Loh betul kan? Lihat kalau antum di Madinah, di Masjidil Haram, rebutan berjamaah. Ana pernah ngelihat di WA itu, di video-video itu, sak pintu itu dibuka, jedut, lari kejar-kejaran, ngejar shaf itu. Saya bilang subhanallah. Ternyata itu terjadi sama saya, Pak. Ketika dibuka, jegrek, lari. Saya teringat sama video itu para jemaah. Ya Allah subhanallah. Ana juga ikut lari, Pak. Karena ingin ngejar shaf pertama para jemaah. Ya kan alhamdulillah sudah Masjid At-Taubah kan. Antum selalu di shaf pertama. Tapi masih kosong shaf pertama itu para jemaah. La haula wala quwwata illa billah. Apa kata Rasulullah SAW? Faqad qala Nabi SAW, lau ya'lamun nas, seandainya manusia itu tahu ma fin nida, di dalam pahala adzan wa shaffil awal, di pahala adzan dan shaf pertama, thumma lam yajidu illa yastahimu alaih, tidak ada yang bisa membuat shaf awal dan adzan kecuali itu diundi, lastahamu, maka dia pasti minta undian itu para jemaah. Waqala sallallahu khairu sufufi rijal awwaluha, dan yang paling terbaik safnya laki-laki itu adalah yang pertama. Waris ala qurbi minal imam, antum semangat untuk dekat sama imam. Tapi saya sarankan ya, yang di belakangnya imam itu orang yang sama imamnya. Misalnya imamnya hafal 1 juz, ya sama-sama 1 juz lah. Atau minimal dia bisa menggantikan imam kalau imamnya batal. Itu para jamaah ya. Kalau namanya Al-Fatih di mana? Di Arab Saudi, Masjidil Haram, itu gunanya untuk memperbaiki bacaan imam. Bismillah. Faqad qala Rasulullah SAW mengatakan para jamaah, liyalani minkum ulul ahlami wan nuha, hendaknya yang ada di belakangku adalah orang-orang yang berilmu dan cerdas. Wa hadza binisbati lirajul, ini adalah untuk laki-laki. Wa amma binisbati lil mar'ah, adapun untuk yang perempuan, fasafil akhir min sufufin nisa afdalu laha, shaf yang terakhir untuk para wanita adalah shaf yang paling baik. Liqauli sallallahu wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan yang paling baik safnya wanita adalah yang terakhir. Li'anna dzalika ab'adulaha an ru'yatir rijal, karena itu adalah paling jauh dari pandangan laki-laki. Tapi ini perlu saya jelaskan, kalau safnya wanita itu tertutup ataupun jauh dari laki-laki dan tidak terlihat, maka tetap saf pertama yang lebih afdal. Paham ya? Tapi kalau safnya perempuan itu kelihatan, seperti sholat Id, itu kan kelihatan kan, maka yang terbaik adalah shaf yang belakang. Nah ini kayak misalnya di masjid, ini kan tertutup,
ya kan? Maka yang terbaik tetap di soft pertama. Ya, itu terbaik para jamaah. Tapi kalau itu terbuka, maksudnya perempuan itu ada di belakang sana, maka yang paling terbaik adalah yang paling belakang. Wa yata'akkad fi haqqil imam musallin wal musallin al-ihtimamu bi tawsiyati sufuf. Maka dia harus apa? Hak-haknya imam harus diperhatikan. Misalnya apa? Meluruskan. Qala sallallahu sawu sufufakum. Luruskanlah saf kalian. Ini imamnya gitu, Pak. Jangan imam cuma ngomong gitu loh. Imam cuma ini deleng-delengan apa? Ngomong, safnya luruskan gitu. Fa inna taswiyatu sufuf min tamami shalah. Lurusnya shaf itu adalah kesempurnaan salat, muttafaqun alaih. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lainnya, la tasawunna sufufakum aw la yakhalafanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf kalian. Kalau kalian berselisih, maka Allah akan mencerai-beraikan pandangan kalian. Faham berjamaah? Makanya antum jangan suka berselisih, Pak. Gini para jamaah ya, di dalam ketakmiran, yayasan, organisasi, perkumpulan, pasti ada perselisihan. Tapi katanya orang, perselisihan itu kan apa ya? Intinya ada diasah. Semakin diasah, jadilah seperti batu akik, mulus. Jadi namanya masalah itu pasti ada. Nah, ketika ada masalah, dicarikan solusinya satu persatu. Tentunya dengan kesabaran, tentunya dengan kearifan, kebijaksanaan, gitu ya. Wa taswiyatu sufufiyya ta'diluha bi mahadzatil manakib wal aqab. Lurusnya shaf adalah mensejajarkan pundak dan mata kaki. Ini disejajarkan. Tapi kan ada orang yang tidak mau rapat, Pak ya. Kenapa? Saya kalau rapat tidak bisa sholat. Ya sudah, sementara jangan dulu. Tidak apa-apa, tapi tetap diajari gitu ya. Wa yata'akkad fi haqqil musallin. Apa haknya musallin? Orang yang sholat saddul furaj, mengisi ruang kosong. Wa tarasu fis sufuf. Ada ruang yang kosong, masuk antum. Ini pernah terjadi sama saya. Antum pernah tahu kan karpetnya masjid yang panjang itu, terus isinya satu sajadah, satu sajadah, satu sajadah, satu sajadah itu. Saya pernah sholat, orangnya itu lebih tinggi dari saya, Pak. Berarti dia agak pendek. Itu kakinya metatang gitu, Pak. Menghabiskan satu sajadah itu kan. Saya bilang, Pak, jangan terlalu lebar, Pak. Nanti sampean rukuknya itu sulit. Berarti kan rukuknya kan sama metatang gitu, Pak. Apa katanya dia? Dijadikan sejadah ini satu-satu, khusus untuk satu orang satu. Ya sudah. Kalau antum sudah nasihati, dia melawan, tinggalkan. Percuma, buat apa percuma? Antum fatwa-fatwa ngomong cuma gara-gara sejadah. Liqauli sallallahu Rasulullah SAW mengatakan aqimu sufufakum wa tarasau. Luruskanlah dan saling rapat shaf kalian. Rawal Bukhari wa makna. Apa? Maknanya lasikus sufuf, rapatkanlah shaf hatta la yakuna bainakum furaj, supaya tidak ada celah di antara shaf kalian. Famurasau, yaitu saling rapat, iltasqu ba'dal ma'mumin bi ba'd, yaitu saling rapat di antara makmum yang lain dengan makmum yang lain. Liyatasallama bainahum, saling tempel badan. Wa insuddul khalal, supaya tidak ada celah. Fala tabqa furujatul syaitan, jangan sampai di situ diisi oleh syaitan. Waqad kana Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan yahtamu bitaswiyati sufuf, yaitu Rasulullah sangat memperhatikan lurusnya shaf, wa tarasul ma'mumin, dan rapatnya makmum, fiha ihtimaman balighan, sangatlah penting. Mimma yadullu ala hamiyati dzalika wa faidah. Di situ ada kepentingan, ada faedahnya, ada manfaat. Wa laisa ma'na rassis sufuf ma yaf'alu ba'du juhal. Bukan yang dimaksud meluruskan shaf ini seperti orang-orang yang bodoh al-yaum sekarang ini, min fahji rijlihi, mengekang kakinya, hatta yudayik man bijanibih, sampai yang ada di samping merasa terhimpit. Lianna hadzal amal yujidu furuja fi sufuf, karena perbuatan ini ada juga apa?
kosongnya saf, wa yu'dhi al-musallin. Jadi orang yang sholat juga merasa tidak nyaman. Wala asla lahu fi syara'. Maka di sini tidak ada asal dalam syariat. Fayambaghi lil muslimin ihtimamu bidzalik. Maka antum harus memperhatikan hal ini. Wal hirs 'alal iqtida'i biniyatihim. Maka di sini harus antum semangat iqtida' binabiyihim, yaitu meneladani nabi kita yaitu Muhammad, wa itmama li salatihim, untuk kesempurnaan salat kita. Dan untuk para wanita yang terakhir, yang pertama memang mereka disyariatkan untuk salat di rumah. Kemudian yang kedua, kalau mereka ingin salat ke masjid berarti dia harus minta izin walinya. Terus kemudian yang kedua, tidak menggunakan minyak wangi. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, habis sholat salam-salam langsung pulang. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika sholat subuh salam-salam langsung pulang. Jadi tidak nunggu teman-temannya, yuk ngetan dulu yuk. Barangan perempuan-perempuan ngetan habis sholat subuh. Jangan, habis sholat subuh kan kepinginnya apa Pak? Ngetan apa sholat subuh? Nah, habis sholat subuh salam-salam langsung pulang sudah. Ya, tidak usah nunggu sampai syuruk apa yang lain, sudah langsung pulang. Ya, jadi itu perbedaan antara kaum wanita dan kaum laki-laki. Terus kalau misalnya pakai minyak wangi, maka sholatnya ditolak para jamaah ya, sampai dia mandi minyak wanginya hilang lalu dia sholat kembali. Dan antum juga sebagai wali jangan tidak mengizinkan wanita ke masjid. Terus bagaimana wanita-wanita bertalabul ilm, menuntut ilmu? Tidak ada masalah, tapi selesai kebutuhan langsung pulang. Misalnya kalau ada makanan, masjid sedia makanan, ia makan dulu langsung pulang sama suaminya. Gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.